Shalom, saudara-saudara sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Yeremia. Saya dari program studi teologi semester 5. Di sini saya akan bawa kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Dalam tugas kali ini, saya akan membawa kita dalam pemberitaan firman Tuhan yang menggunakan metode pendekatan apologetika. Di sini saya membuat tema, yaitu Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, dalam kehidupan di dunia ini sebagai orang Kristen, kita sering menyebut Yesus sebagai Tuhan. Baik dalam doa dan perkataan kita saat kita beribadah, maupun saat kita menceritakan tentang Yesus itu kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Selain mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan, umat Kristen juga mengimani bahwa Yesus sebagai Kristus dan Juru Selamat, atau bisa juga disebut dengan Mesias. Dan orang Kristen pun mempercayai bahwa melalui kematian dan kebangkitannya, manusia dapat didamaikan dengan Allah dan karenanya memperoleh tawaran keselamatan serta janji akan kehidupan kekal. Saudara-saudara, di tengah berbagai macam pandangan Kristen tentang Yesus, menjadi salah satu hal yang paling sering disalahpahami oleh kalangan non-Kristen mengenai konsep ketuhanan dalam agama Kristen, di mana posisi Yesus dalam konsep ketuhanan itu sendiri. Hal itu dikarenakan sebagian orang yang mungkin belum lebih dalam lagi memahami ajaran Kristen dan memahami siapa itu Yesus. Sehingga muncul pertanyaan, mengapa Yesus disebut sebagai Tuhan? Saudara-saudara sekalian, ada beberapa alasan mengapa Yesus disebut sebagai Tuhan. Alasan yang pertama yaitu karena dia memiliki dua sifat. Bisa kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, Ibrani pasal 2 ayat 14, dan Yohanes pasal 8 ayat 58. Saudara-saudara sekalian, Yesus disebut sebagai Tuhan itu dikarenakan dia memiliki dua sifat. Dua sifatnya ini yaitu yang pertama sebagai Allah atau Tuhan. Dan Yesus Kristus sebelum menjadi manusia, dia disebut sebagai Firman, di mana Firman telah bersama-sama dengan Allah dan Firman adalah Allah pada mulanya. Itu tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Yesus memiliki sifat seperti Allah yang hidupnya sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Alkitab. Dan hidupnya penuh kasih kepada semua orang. Buktinya, dia rela mengorbankan nyawanya untuk semua umat manusia. Yesus juga disebut sebagai Tuhan karena dia memiliki sifat sebagai seorang manusia, di mana dia dilahirkan dan dibesarkan layaknya seperti kita sebagai manusia di dunia ini. Yesus juga memiliki darah, daging, jadi ketika dia mati di kayu salib, dia mati sebagai manusia dan sebagai Tuhan dia hidup kekal. Artinya, saudara-saudara sekalian, Yesus disebut sebagai Tuhan karena dia memiliki dan menunjukkan sifat-sifat keilahiannya berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Dan Yesus juga melakukan tindakan-tindakan yang hanya dilakukan oleh Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Yesus disebut sebagai Tuhan. Alasan yang kedua yaitu karena dia satu dengan Bapa. Bisa kita baca dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30 dan Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8. Saudara-saudara sekalian,
Dia satu dengan Bapa artinya adalah satu dalam makna tujuan, bukan dalam makna esensi ataupun keilahian. Aku dan Bapa adalah satu, tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Kata satu dalam ayat suci ini ditujukan kepada kesamaannya dengan Bapa. Kesamaannya dalam hal misi dan tujuan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Artinya bahwa Yesus itu tidak lebih rendah dari Bapa, dan Bapa sendiri yang menyebutkan Yesus Kristus sebagai Allah, yang tertulis dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, alasan yang ketiga yaitu karena Yesus mengaku dirinya sebagai anak Allah. Bisa kita baca dalam Matius pasal 26 ayat 63b sampai 64a. Ketika Yesus diadili oleh para pemimpin Yahudi, sesaat setelah ia ditangkap, ia tidak banyak berbicara. Ia lebih banyak diam karena ia tahu bahwa tidak ada gunanya ia berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya dan hanya membencinya. Ketika Yesus ditanya oleh imam besar ini, saudara-saudara, Yesus mengakui bahwa dirinya adalah anak Allah. Di sini, istilah anak Allah dipahami sebagai hubungan yang unik dengan Allah. Dalam pemahaman orang Yahudi, mengakui diri sebagai anak Allah berarti menyamakan diri dengan Allah dan berarti menghujat Allah. Jadi, saudara-saudara sekalian, ketika Yesus mengakui bahwa dirinya sebagai anak Allah, Yesus itu ingin menyatakan bahwa ia adalah Allah, Allah anak, oknum kedua dari Tritunggal Allah, yang datang ke dunia dan menjadi seorang manusia. Di sini Yesus berani mengatakan bahwa ia adalah anak Allah dengan penuh kesadaran bahwa dengan berkata demikian, ia menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. Karena Yesus sendiri memang anak Allah yang sejajar dengan Allah Bapa. Alasan yang selanjutnya yaitu karena adanya doktrin Tritunggal atau Trinitas. Saudara-saudara sekalian, Yesus disebut dengan Allah karena adanya doktrin Tritunggal. Secara singkat, doktrin Tritunggal itu menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang bertiga pribadi, tetapi bukan tiga Allah, melainkan tetap satu Allah yang esa. Kata Tritunggal tidak terdapat dalam Alkitab. Kata itu dipakai untuk menyimpulkan pengajaran yang terkandung dalam Alkitab, bahwa Allah adalah Allah yang memiliki tiga pribadi tetapi satu Allah. Inti doktrin Tritunggal ini ada dalam Alkitab, yaitu mengajarkan bahwa Allah adalah Allah yang memiliki tiga pribadi yang memiliki atribut dan otoritas sebagai Allah, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pernyataan tiga pribadi yang berbeda ini sangat jelas dalam peristiwa pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis yang terdapat dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17, Markus pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-11, Lukas pasal 3 ayat 21 sampai yang ke-22, dan Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai yang ke-34. Saudara-saudara, yang kedua mengajarkan bahwa setiap pribadi adalah Allah, masing-masing pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tentang kealahan Bapa, Alkitab menyatakan dengan jelas. Tentang kealahan Yesus Kristus juga dengan jelas menyatakan. Sekalipun Yesus Kristus memang tidak pernah menyatakan secara eksplisit bahwa ia adalah Allah, tetapi berdasarkan perkataan-perkataan dan otoritas Yesus yang dikatakan dengan sadar, membuktikan dengan pasti
bahwa Yesus adalah Allah. Misalnya, Yesus memiliki otoritas untuk mengutus malaikat yang terdapat dalam Matius pasal 13 ayat 41 dan Lukas pasal 12 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Di sini Yesus juga memiliki otoritas untuk mengampuni dosa yang tertulis dalam Markus pasal 2 ayat yang ke-5, dan Yesus juga memiliki otoritas untuk menghakimi yang tertulis dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, dan Yesus dan Bapa adalah satu yang tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang memiliki atribut dan kuasa sebagai Allah. Karena Ia adalah Allah, Ia memiliki atribut, otoritas dan kuasa yang sama dengan Allah. Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiga pribadi tidak berbeda dalam atribut kealahan, baik kuasa, otoritas, kemuliaan, kekalan, dan kesucian. Yesus Kristus adalah pribadi yang unik, khususnya dalam hal hakikat dan identitasnya. Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Jadi, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita hidup saling berdampingan dengan semua umat ciptaan Tuhan, baik memiliki berbagai perbedaan dalam hal keyakinan, ras, suku, dan budaya. Sebagai orang Kristen, kita mempercayai sepenuhnya bahwa Yesus adalah Tuhan, karena kita mempercayai bahwa setiap ajaran yang Yesus ajarkan kepada semua umatnya sama dengan semua yang Allah lakukan. Tujuan dan misi Yesus itu sama dengan tujuan dan misi yang Allah lakukan. Namun, saudara-saudara sekalian, ada sebagian yang masih belum memahami dan belum mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Hal itu dikarenakan sebagian orang yang mungkin belum lebih dalam memahami ajaran Kristen dan memahami siapa itu Yesus. Jadi, ketika muncul beberapa pertanyaan mengenai tentang ajaran Kristen, kita dapat memperkuatkan iman kita melalui setiap ajaran, melalui setiap hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, yang nyata dan dapat kita rasakan dalam kehidupan kita saat ini. Kita tidak perlu takut ketika iman kita kuat dan kita mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan Bapa untuk kita semua. Baiklah, semoga pemberitaan firman ini dapat bertumbuh dan berkembang dalam hati kita masing-masing dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.